Oke ya, selamat datang di podcast kita pada kali ini. Ini kenalan dulu nih sama Mbak siapa nih namanya nih? Oke, makasih Pak Zainal udah Ya, bisa sharing-sharing di sini ya. Nah, oke. salam kenal buat teman-teman di sini. Mm-mm. Saya Sani, kebetulan saya itu sekarang masih mahasiswi Pak Zainal. Mahasiswi. Ya, jadi sekarang kesibukannya ya kuliah, skripsian, terus sekarang sambil jualan online gitu, sambil bisnis online Oke, gitu. oke. Itu secara latar belakang itu. Oke ya. Ini tinggalnya di mana nih Mbak Sani nih? Kalau saya kebetulan tinggalnya itu di Kulon Progo Wates. Oh, Nah, Wates Kulon tapi memang Progo. sekarang karena banyak aktivitas buat bisnis sama Mm-mm. buat aktivitas buat kuliah biar efisien juga waktunya. Nah, saya tinggalnya di Banguntapan, Bantul. Banguntapan Bantul di Iya, di Yogyakarta. Jogja, Oke, berarti Mbak Sani ini adalah mahasiswi di ya UNY. di Universitas Negeri Yogyakarta yang sambil kuliah Iya, ya sambil jualan online ya. betul sekali. Dan katanya ya penghasilannya lumayan ya, udah 2 digit ya. Iya, alhamdulillah. Wah, Tinggi, alhamdulillah. besar atau kecilnya sebenarnya kan relatif ya Pak Heeh. Zainal. Tapi kalau menurut ya saya yang statusnya masih kuliah itu Mm-mm. ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau dulu emang kepikiran mau langsung jualan atau memang hobi jualan atau gimana sih? Emang datangnya dari hobinya atau memang kepinginan atau gimana? Ya, kalau saya sekarang kan udah semester akhir. Mm-mm. Jadi mulai jualan itu sejak kelas 3 SMK nih. Jadi Oke. dulu itu malah saya itu menghindari jualan. Kok bisa? Iya, karena apa ya, kayak malu gitu nawar-nawarin orang. Oh. Dan dulu itu gitu. saya pernah ngomong juga tuh sama orang tua saya. Mm-mm. Kebetulan kan masuk kuliah itu di ekonomi kan, tapi akuntansi. Tapi Akuntansi. bilang kalau misalnya, pokoknya saya nggak mau nih kalau misalnya masuk ke jurusannya pemasaran. Mendingan saya jangan kuliah di situ, jangan sekolah di situ deh gitu. Oh, gitulah. Latar belakangnya mah nggak cocok. Menghindari ya, Iya, menghindari. benar. Oh, berarti kuliahnya di jurusan apa kuliahnya? Nah, saya pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, PG Oh, PAUD. PG PAUD Ya, ya. jadi memang nggak ada kesenambungannya Oh, tidak ada sama kesinambungan jualan online. sama jualan. Oh lah, pertama kali memang mau jualan itu alasannya buat apa? Emang karena kepaksa kebutuhan hidup atau mungkin karena memang hobi atau gimana tadi itu? Nah, kalau dulu awal mula jualan online ya jujur karena ini ya cuma ditawarin aja temen itu ikut event-event gitu. Oke. Tapi setelah dipikir-pikir ini juga ya pas disampaikan di sana. Oke juga ya setelah dipikir-pikir ya kayak kamu bisa bukan bayar kuliah ya sih. Bisa punya uang saku sendiri tuh. Iya, Nah, kebetulan HP saya juga HP kentang. HP kentang ya awalnya ya. HP kentang. Oh iya ya. Kayak kepikiran upgrade HP duit dari mana gitu ya. Nah, makanya ya udah deh nyoba aja, siapa tahu rezeki juga. Toh kalau misalnya contoh kita mulai gitu jualan online kan mungkin modalnya kecil juga. Modal kecil gitu Jadi ya. apa sih resikonya kan nggak ada. Malah Resikonya saya kan yang jiwanya introvert malah pengen explore biar tahu banyak hal. Gitu ya. Artinya memang jualan online ini memang awalnya memang nggak mau, tapi karena belajar ya, lihat dari teman-teman lain, akhirnya tertarik dan nyoba dan alhamdulillah jalan ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu prosesnya gimana? Kalau untuk hasil mungkin kan ya pada enak-enaknya doang Iya. lah ya. Nah, kalau prosesnya gimana? Terutama gagal-gagalnya, kendala-kendalanya yang dialamin sama Mbak Sani ini gimana kok Iya. Mbak Sani bisa sampai seperti ini tuh ceritanya gimana? Oh iya. Nah, awal mula mungkin ini saya dulu itu awal mulanya Pak Zainal itu ya diajarin juga sama mentor ya. Dan Ya, diajarin ya. juga sama mentor. Ya saya senengnya adalah ikut ke komunitas. Oh, ada Namanya komunitas. Komunitas Digital Academy. Oke. Memang ternyata kalau jualan online sendiri kan kayak ribet gak sih Pak Zainal? Kayak risetnya. Oh iya, ribet karena kan harus cari kata kunci sendiri, harus cari produk Iya, sendiri. produknya juga. Belum tentu produknya kayak berkualitas juga. Oke, suppliernya juga Iya, ya. Oh betul. iya. Persenannya juga. Nah, saya salah satu alhamdulillahnya itu gabung ke komunitas namanya Komunitas Digital Academy. Oke. Nah, di situ saya dari jualan ya di WA, awalnya TC manual gitu. Di WA TC itu maksudnya ada Ini. orang yang orang nggak kenal, terus di tes kontak, terus di save nomornya Iya, dari situ awalnya. Betul. Jadi satu grup, terus saya chatin satu-satu, tak tawarin satu-satu. Aku jualan ini loh, Iya, ini loh. oh Terus gitu. habis itu ganti platform ke ini Apa? iklan Oh, iklan di mana? di Google Ads. Oh, di Google Ads, Facebook Ads. Oh, Iya. berarti sudah ngiklan kemana-mana berarti ini ya Iya. jualannya ya. Ya jujur sekali lagi karena dibantu sama mentor. Oh, berarti memang tidak sendirian, Iya. dari komunitas diajarin Betul. bagaimana biar berhasil gitu Iya, ya. karena memang latar belakangnya kan nggak ada background sama sekali nih. Oke. Iya.
Nah itu pernah boncos-boncos juga, tapi untung gede juga. Oh, jadi ada ininya ya, sulitnya ada mudahnya Iya juga betul. ya. Jadi nggak langsung berhasil tapi ya naik turun gitu ya. Iya betul Oke. sekali. Pernah jualan secara offline juga. Jualan offline maksudnya gimana jualan Itu offline? Pak Zainal pernah ini door to door gitu nggak sih? Oh, nawar-nawarin ke rumahnya Iya. orang maksudnya. Oh, pernah juga. Berarti kamu Iya. juga pernah ini ya, ngerasain ditolak orang di depan rumah, disuruh pergi gitu pernah Iya. ya? Mungkin pernah ya bisa dibilang Wih, gitu. Tapi jujur jarang ya. Ya, karena ini ya cari yang mungkin bahasanya gini. Kalau orang kan di usia muda tuh yang penting dapat duit ya, dapat Iya. hasil gitu. Jadi nggak terlalu permasalahkan hal-hal kayak gitu ya. Iya betul sih. Itu ngelatih mental lah. Ngelatih mental. Nah, sekarang kan kondisi sudah tidak melakukan Iya. yang offline nih. Nah, yang online. Nah, kalau yang online itu dari yang saya pernah nonton video-videonya Mbak San itu bagaimana tuh? Kok penontonnya bisa sampai banyak? Itu kenapa kok bisa kayak gitu tuh? Oh iya. Nah kalau jujur sekarang memang pemasaran kita sedikit berbeda dari sistem komunitas digital akademinya. Yang dulu mungkin secara offline terus dari iklan juga. Tapi kita sekarang lebih ke arah sosial media. Sosial media maksudnya gimana sosial Itu media tuh? Pak Zainal pasti setiap hari kayak scrolling TikTok Oke, gitu dong. ya, Kayak di Instagram TikTok. punya juga. Facebook ya Pak Zainal seringnya. Facebook ya semuanya lah, semuanya. Pak Zainal juga ini gaul nih. Gaul ya, gaul apa-apa aja saya inilah apa pakai lah aplikasi Iya. semua saya pakai. Nah kalau kita dari komunitas memang awalnya sekarang mulai fokus ke konten TikTok. Konten di TikTok Iya. ya, aplikasi Selain TikTok. memang TikTok juga gampang buat FYP-nya, Mm-mm. ini buat orang-orang yang baru pertama kali ngonten itu langsung di-boost sama algoritmanya. Oh gitu, jadi tidak perlu followernya banyak dulu, nggak perlu? Iya, bahkan Pak Zainal ada loh satu video saya itu yang tembus sampai 10 juta views itu. 10 juta penonton? Iya, Oh itu maksudnya gimana itu? itu Pak Zainal kan ini jago ngiklan ya. Ya, Pak Zainal kalau dapat 10.000 tayang itu butuh berapa iklan sih? mungkin sekitar 100.000 lah secara rupiah. Oh iya ya. Heeh. Nah itu 10 juta itu saya sampai dapat omset 100-an juta dari satu video itu. Modal iklannya? Nggak ada. Jadi tidak pakai modal untuk bikin kontennya, jadi Iya. cuma bikin konten aja, Iya. terus diposting di TikTok, terus yang nonton sampai 10 juta orang. Nah dari situ dapat omset 100 juta. Iya, Itu di usia 21. 21, masih kuliah semester berapa waktu itu? Semester berapa ya? 7 atau 6 gitu. Oh, 7 semester lah. 6 atau 7 ya. Iya. Di mana kondisi kan itu belum lulus ya. Dengan penghasilan segitu berarti enak banget dong. Maksudnya itu gede loh. Kalau untuk seusia segitu ya 20 tahun, 21 tahun bisa punya penghasilan sebulan segitu dari aplikasi yang dipakai tadi konten di TikTok itu gede banget loh Iya, di usia jujur. segitu. Waduh. Iya, ya alhamdulillah ya. Pastinya ini mungkin itu hikmah dari prosesnya Pak Zainal. Oh iya, yang dulu tolak pas di Iya, offline, belajar mungkin ya. gagal gitu. Akhirnya dapat Dapat- rezekinya itu ya. Dapat pola yang berhasil. Berhasil. Iya, betul. Nah, ini itu tadi ya buat dari hasilnya itu segitu banyak udah dipakai apa aja nih? Uang segitu banyak itu buat anak usia 20 tahunan itu diapain sih? Apakah beli mobil atau apa gimana kalau dari Mbak Sani sendiri nih? Nah, saya dulu waktu dapat penghasilan dari sosial media kan jujur lumayan itu. Mm-mm. Nah, saya kepikirannya waktu dulu adalah ini pengen buat berangkat umroh dulu. Berangkat umroh ke Tanah Iya. Suci, Masya Iya. Allah. Tabarakallah, luar biasa. Terus. Sebenarnya sebelum dapat rezeki ya, itu udah kepikiran buat ke Tanah Suci. Mm-mm. Nah, mungkin salah satu jalannya lewat sini kan kita sebenarnya nggak tahu ya rezeki Allah yang ngatur Oh gitu. iya. Ya, terus ya sedikit kayak renovasi rumah, terus ibaratnya ganti gadget, ganti laptop buat mendukung bisnis kita lagi, jualan kita Oke. lagi. Berarti memang mayoritas penghasilannya diinvestasikan ulang ya Betul, buat ditabung, bisnis itu sendiri ya, diinvestasi. untuk online itu sendiri. Tapi ada juga yang dinikmati dan Iya, dinikmatinya pastinya. juga nggak yang aneh-aneh ya. Ke Tanah Suci itu kan ibadah ya. Iya. Ya semoga jadi manfaat, jadi berkah ya, bisa Iya. doain orang ya, doain saya juga biar bisa ke Tanah Suci juga Amin. nih ya. Nah, terus Segera ya. apalagi nih ke depannya yang direncanakan sama Mbak Sani sendiri sebelum kita masuk ke topik-topik menarik nanti nih ke depan. Ke depannya ini mau apa nih? Kedepannya gini Pak Zainal, Mm-mm. saya kebetulan kan tergabung ke komunitas digital Mm-mm. akademi itu. Mm-mm. Jadi setelah dipikir-pikir rugi banget kalau misalnya kita cuma jualan sendiri ya Pak Zainal Oke, ya. ya. Jadi menurut dari mentor-mentor juga, oh San kamu kalau jualan sendiri rugi nih karena pastinya algoritma TikTok beda-beda. Saya kan jualan itu dari WA terus Pindah.
Google, terus apa lagi, Facebook Instagram, juga pernah. Facebook, ya. Iya, pindah-pindah sampai ke TikTok ini. TikTok, Pasti biasa kan ada naik lika-liku turun lagi platform. ya. Jadi kita ini harus bangun yang namanya tim juga. Jadi Oke, tim. bukan cuma sekedar marketing affiliate, tapi benar-benar bisnis affiliate dari Oke, situ. Jadi berarti bangun aset dari jualan online, dari sosial media. Jadi yang dulunya sendiri, ini rencananya mau bikin tim nih. Iya. Ya walaupun ibaratnya belum segede tim-tim Iya, orang, pastinya. tapi bisa jadi apalah Iya. penghasilan yang lebih jangka panjang lah Iya, ya. betul sekali. Oke, Karena oke. jualan kan pasti ada masanya, dan pasti kita mungkin suatu saat kita mungkin sakit, Betul. umroh, Iya. ditinggal umroh nggak ada omset. Nah, iya. Berarti mikirnya untuk tetap bisa menghasilkan walaupun lagi kemana-mana atau Iya, lagi ada musibah betul gitu ya. sekali. Oke, nah sekarang ini kita masuk ke topik-topik yang kita sudah pilih. Iya. Nah, ini saya sambil nyontek. Ini semoga tidak menyinggung ya, tapi kita di sini membahas secara fakta ya. Kayak sekarang itu banyak nih teman-teman yang mungkin kalau kamu sekarang belum lulus ya, masih skripsi. Teman-teman yang mungkin lulusnya 7 semester di tempat universitasmu kan pada pinter-pinter. Mereka sudah lulus nih ya, IPK-nya bagus. Nah, tapi sampai sekarang belum dapat kerja. Nah, sedangkan kamu itu belum lulus tapi sudah punya penghasilan bahkan lebih besar daripada orang yang nilainya bagus dan ibaratnya belum dapat kerja. Nah, itu kalau fenomena gini kan fakta kenyataan. Nah, ini pembahasannya gimana nih? Tolong dikasih masukan atau kasih pandangan lah dari seorang Mbak Sani yang masih kuliah udah punya penghasilan 2 digit, tapi teman-teman yang lain yang udah lulus fresh graduate belum dapat kerja. Itu gimana itu kalau dari Mbak Sani sendiri? Kalau Pak Zainal sendiri, kalau zaman dulu juga ngalamin nggak sih proses-proses seperti itu, Pak Zainal? Ya, namanya dunia kan tetap ada Iya, ya orang nyari kerja susah, Iya. lagi zaman ekonomi kurang membaik, pasti kan banyak yang berebut bekerja tapi kerjanya sedikit. Iya ya, pasti ya. Kalau sekarang itu saya lihat dari sebenarnya udah zaman sekarang, udah dari dulu ya seperti Dari dulu ini. ya. Jadi saya itu salah satu melek buat mulai bisnis sejak bahkan sekolah ya Pak Zainal. Itu adalah salah satunya karena itu. Oh gitu. Jadi diajarin sama mentor bahkan sejak sebelum saya kuliah, Oh sejak iya, iya, sekolah. Kalau kamu cuma ngandelin IPK doang, emang bisa dapat kerja dengan gaji berapa? Toh juga belum tentu dapat kerja gitu ya Pak Zainal. Oh iya, Nah, makanya saya mulai karirnya sejak mulai maba nih. Jadi besok mungkin suatu saat kalau saya lulus bisa lanjutin bisnis, atau kalau misalnya saya pengen nyoba kerja pun saya udah punya skill value lain yang bisa menunjang daripada cuma IPK aja. Oke. Gitu. Jadi mungkin agak sayang ya buat teman-teman yang mungkin ningkatin skillnya agak telat ya Pak Zainal. Oh iya, berarti memang semua itu kalau bisa dimulai sejak dini ya. Sebelum kita membutuhkan kita sudah menyiapkan gitu ya. Jadi bisa disambil tetap kuliah ya seperti Mbak Sani ya, dan juga tetap jualan online atau bisnis online ya. Oke. Nah, selanjutnya gini nih. Kalau Mbak Sani tadi kan saya dengar itu kan jurusannya pendidikan guru anak usia dini. Iya. Tapi jualan online, bisnis online itu kan beda nih bidangnya. Nah, kalau menurut Mbak Sani gimana? Soalnya teman-teman yang lain tuh banyak yang mereka tuh harus dari jurusan ini harus kerjanya di bidang itu. Nah, itu gimana itu? Oh iya. Teman saya kebetulan kan kita itu keguruan Pak Zainal. Oke, ya, keguruan. Jadi kemarin waktu sekarang itu ada tren baru Pak Zainal. Apa itu? Namanya kondangan akademik. Apa Tahu itu nggak? maksudnya? Nggak tahu. Jadi kita kan kalau contoh kita sempro atau semhas ya, seminar hasil skripsi itu ya. Itu ada, kalau sekarang ya ada budaya kita itu ngundang teman-teman, terus ya foto-foto dikasih hadiah. Oke. Tahu. Terus dikasih banner itu kayak perayaan kecil lah. Selebrasi Nah, ya. ternyata waktu kita ngumpul-ngumpul itu ada teman saya yang curhat gitu. Aku udah lulus duluan, aku belum dapat kerja, udah daftar di sini, di situ ditolak. Aku bilang, yaudah nyoba yang lain dulu, nyoba kerjaan dulu. Ya nggak harus guru kan gitu. Tapi kayaknya nggak sesuai sama ini nih, nggak sesuai skillku. Oh gitu. Iya, jadi banyak yang bilang seperti itu, harus sesuai passion lah katanya. Ya, berarti maksudnya itu mereka mengedepankan passionnya ya, Iya. penghasilannya belakangan. Ya walaupun emang ada yang profesinya guru juga. Dan juga dapat penghasilan juga ya. Tapi di sini kan pilihan masing-masing ya, artinya ya. Kalau orang itu pengen harus banget passion banget ya silakan. Tapi kalau Sani sendiri milih yang penting dapat penghasilan dulu ya. Penghasilan dulu, cuan dulu, baru ya nanti passion mengikuti gitu ya. Iya. Sepertinya ini sih sebenarnya nggak cuma saya, banyak di TikTok tuh yang jurusan SPD ya Pak Zainal ya. SPD itu pada lintas jurusan. Oke. Kerjanya maksud saya. Iya. Karena sekarang kalau kita mau jadi seorang guru itu kita harus namanya PPG dulu. Apa itu PPG? Atau
pendidikan profesi guru. Oh, profesi dulu Jadi ya. kita kuliah lagi 1 tahun Mbak Zainal. Oh, nambah lagi 1 tahun Iya. untuk punya sertifikasi lah ya Iya. untuk menjadi guru, baru habis itu kerja jadi Iya, guru. Dan makanya, dan kalau jenjang karir guru itu ini enggak sih Pak Zainal, jenjangnya lama dan di puncak karirnya juga, mohon maaf mungkin gajinya Kecil. belum terlalu besar. Iya. Bilang aja kecil gitu. Ya karena kan memang fakta ya teman-teman Bapak Ibu ya, karena memang kita di Indonesia ini gaji gurunya kecil. Iya benar. Dan kamu juga sudah ngelihat tuh Iya. ya teman-teman yang sudah lulus atau senior-senior yang memang ya penghasilannya ya kecil lah ya. Ya saya mohon maaf saya bilang sesuai fakta. Nah cuman kita sekarang ini deh, itu oke lah, siap, kita sudah tahu. Nah sekarang kita bahas yang ini nih. Jadi orang ini sudah kerja nih ya. Ini ada fenomena juga yang kita mungkin sering tahu juga. Dia sudah kerja. Ya, entah itu dia nggak nyaman, atau mungkin karena lingkungannya kurang mendukung, ataupun apapun itulah yang namanya Gen Z ya, itu terkenal banget. Baru masuk sebentar udah keluar. Ya, apa-apa udah langsung kena mental segala macam, pengen self healing dulu. Nah, itu apa nggak aneh ya? Padahal kan orang lain udah pada pengen cari kerja, udah susah cari kerja, dia udah dapat kerja nih, tapi dia keluar nih karena lingkungan atau mungkin karena hal-hal seperti tadi. Nah, kalau kamu sendiri kan nggak ngalamin itu tuh, tapi pendapatmu gimana nih buat masalah gitu? Iya, makasih Pak Zainal. Jadi saya mungkin nggak bisa bicara banyak ya, tapi mungkin ini banyak juga teman-teman saya Pak Zainal. Nah, tadi itu juga ketemu sama temen yang dia sebenarnya nggak cuma masalah ini nggak sih Pak Zainal, nggak cuma masalah kayak mental health. Mungkin ada yang contoh LDR sama istrinya juga tuh. Oh, berarti dia kerja di tempat jauh. Nah, akhirnya nggak bisa sama pasangannya, dia pilih ya udahlah berhenti kerja untuk sama pasangan gitu ya. Dan banyak banget di sosial media, entah di sosial media atau di real life yang kita sama-sama kenal gitu. Oh, berarti ada juga ya. Iya, yang nggak cuma tentang uang aja. Iya, nggak cuma tentang uang, nggak cuma tentang lingkungan, nggak cuma ya tentang itu ya. Nah, keluarga itu dan lain banyak sebagainya. Juga. Ya alhamdulillah memang salah satu opsinya memang ini usaha ya Pak Zainal. Oke. Tapi kan balik lagi kalau misalnya usaha atau bisnis kan perlu modal yang besar. Iya. Ya, jadi mungkin salah satu yang bisa diambil adalah juga bisnis online dari sosial media yang nggak ada ibaratnya perlu modal yang besar. Oke, ya ini ibaratnya nih terbuka lah. Iya. Akhirnya peluang buat teman-teman yang mungkin sekarang tidak bekerja karena masih nganggur ya, walaupun nilainya bagus atau belum ada panggilan. Terus juga teman-teman yang mungkin mau kerja tapi harus sesuai passion ya, atau mungkin ya udah deh yang penting cari duit dulu nih udah kepepet, atau mungkin yang ketiga sudah kerja tapi merasa tidak nyaman, atau mungkin pengen dekat sama keluarga, atau pengen mempunyai hal-hal yang lain ya selain uang yang bisa didapatkan. Ya berarti kan bisa dibilang opsinya, pilihannya itu kita bisa usaha ya, salah satunya yang tadi Mbak Sani bilang bisa bisnis online. Nah ini sebagai penutup nih. Nah bagaimana nih dari Mbak Sani, teman-teman yang mau bisnis online ya, dari sisi Mbak Sani sendiri itu saran-saran apa yang bisa diberikan, dan juga mungkin bisa ada ajakan sedikit ya buat teman-teman ini biar mau bisnis online nih, terutama dari sisi Mbak Sani sendiri nih pas memulai dulu sampai sekarang, boleh sebagai penutup. Nah ini kalau saran saya pastinya ini mulai aja dulu ya. Oke, karena kita kan dulu. Kalau misalnya kita kebanyakan mungkin teori, kebanyakan mikir, itu kan pastinya kita nggak mulai-mulai. Betul. Sebenarnya kalau pengusaha kan lebih banyak ini prakteknya ya, daripada contoh ilmunya gitu. Okay. Yang kedua adalah yang menurut saya, ya alhamdulillah ya kita tahu sejak awal itu adalah ya punya komunitas, punya mentor, dan ya itu biar kita itu contoh kalau kita ngulik tentang dunia bisnis online itu nggak sendirian. Oke, bareng-bareng. Iya, bahkan ini kalau misalnya contoh kita jalan di bisnis tersebut, terus ada mentornya, terus mentornya bisa kasih saran, jangan lewat jalan situ, nanti di situ ada banyak lubangnya. Oh, kejeblos gitu ya. Iya, gitu, jadi bisa lebih mengarahkan. Jadi dua hal itu, karena balik lagi kalau misalnya usaha bisnis itu kan pastinya nggak selamanya mulus. Kalau kita lagi happy aja oke lah ya, tapi kalau misalnya kita lagi down atau rugi gitu, pastinya kan kalau misalnya ada komunitasnya, ada mentornya, pastinya bisa kasih support yang bagus. Oke, berarti. Dan pastinya ini punya cita-cita ya. Punya cita-cita apa cita-citanya nih kalau dari Mbak Sani sendiri? Saya jujur banget mulai bisnis online itu bukan karena passion jualan, bahkan saya tadi kan cerita kalau saya menghindari sangat jualan, malu gitu. Nah tapi karena saya dulu itu ya pasti cita-cita itu bertumbuh gitu. Yang awalnya pengen punya uang saku sendiri, terus pengen beli HP sendiri,
lama-lama pengen kuliah sendiri, lama-lama kok pengen umroh ya. Sudah mulai naik ya. Heeh. Sekarang pengen travelingnya ke luar negeri itu terus ada yang namanya. Mantap ya, pengen keluar Pengen negeri. banyak belajar ke luar negeri, terus pengen haji juga, pastinya kan bertumbuh juga gitu. Oke. Jadi itu yang paling penting ya tadi, punya impian terus punya komunitas. Oke, Gitu. ya jadi memang kombinasi antara diri sendiri nih ya. Kita diri sendiri harus punya sifat yang mau belajar, kita juga punya cita-cita yang mulia, yang positif. Nah, kita juga disambil bertemu juga di komunitas dengan orang yang punya tujuan yang Iya, punya sama, visi yang sama. visi yang sama, tujuan yang sama. Cuman, nah di situ kan ada ilmu yang mungkin kita belum tahu, yang kita bisa ambil dan praktekkan sehingga kita bisa berkembang bersama ya. Kayak misalkan tadi di komunitas yang disebut Mbak Sani itu bisa membantu teman-teman Bapak Ibu yang memang punya masalah ya, bisa diselesaikan lewat komunitas bareng-bareng, atau pengen berkembang kesulitan nanti dibantu gitu ya maksudnya ya. Iya, kurang lebih seperti Oke, siap ya. Mungkin terakhir nih penutup, kalau Mbak Sani ada kata-kata mutiara nggak terakhir nih buat penonton video ini nih, kata-kata mutiara apa, terserah, silakan, bebas apa aja. Oke. Mm-mm. Nah, kalau kata-kata mutiara apa Ya. ya? Kata-kata menyemangati lah, menyemangati atau membuat orang itu semangat gitu loh, biar Iya. ayo mulai, yuk ayo dikerjain, yuk ayo sesuatu, yuk ngasilin yuk gitu apa. Oh iya. Nah, mungkin gini teman-teman semuanya, aku sedikit curhat aja ya. Ya boleh. Jadi saya dulu itu waktu SMA itu pengen banget ini kuliah, tapi karena nggak ada biaya gitu. Nah, tapi saya di situ itu ini udah kan dikasih arahan mentor juga, dikasih, oh ya udah kalau kamu pengen kuliah, pasang nih apa itu foto mahasiswa gitu. Oh iya, pura-puranya mau kuliah gitu ya. Iya. Jadi saya dulu juga pengen umroh tapi belum punya uang, terus pasang foto umroh. Pura-puranya Iya, mau umroh, pura-pura Iya, dulu ya. Betul. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya punya impian, jangan cuma ibaratnya cuma tadi dipasang aja, tapi kan berusaha juga. Tapi insya Allah dari situ kalau misalnya teman-teman mungkin nggak tahu, belum tahu jalannya. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman udah apa ya, afirmasi kalau bahasanya. Afirmasi. Oke, aku pengen, nah kasih saya jalan ya Allah gitu, pasti ada jalannya. Oke. Nah, mungkin salah satunya kalau jalan saya adalah lewat yang namanya jualan online dari sosial media. Oke, mantap. Wah, terima kasih banget Mbak Sani sudah ngobrol-ngobrol. Semoga obrolan kita yang sedikit tadi bisa membantu Bapak Ibu dan teman-teman lain yang nonton video ini bisa semakin semangat dan action ya. Makasih Mbak Sani, sehat selalu. Ya, ini Amin. kita dadah dulu sama penonton ya. Terima Kasih juga Pak Zainal. Ya.